Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca lanjutan dari kisah yang ada dalam buku Dahlan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan karya Ibu Siti Nasiah. Kali ini yang akan saya baca adalah pada jilid 8 dengan judul Langganan Bayar Taksi. Ada enak dan ada tidaknya duduk di meja paling depan. Enaknya selalu bertemu dengan tamu-tamu redaksi yang beraneka ragam. Tidak enaknya, konsentrasi kerap bubar ketika mengetik berita, tiba-tiba diganggu tamu yang datang tak diundang. Di antara deretan tidak enak yang banyak itu, ada satu tidak enak yang paling tidak mengenakan. Mau tahu? Bayar taksinya Pak Bos. Awalnya sih kupikir Pak Bos kelupaan membawa dompet atau kehabisan uang. Makanya saat pertama kali minta taksinya di luar dibayari, aku fine-fine saja. Itu bayari taksiku di luar ya, katanya dengan wajah serius. Mimik mukanya datar-datar saja. Belum sempat aku menjawab, Pak Bos sudah berlalu menuju ruang kerjanya yang ada di pojok kiri kantor redaksi. Terdengar sekedar lampu dipencet, klik. Nyalalah lampu ruang kerjanya. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju halaman kantor Jawa Pos. Kulihat sebuah taksi menanti dengan mesin masih dihidupkan. Tidak banyak pertanyaan yang kuajukan. Segera ku keluarkan lembaran uang agro taksi yang telah dinaiki Pak Bos. Berapa Pak? Tanyaku. Oh, Rp35.000 Mbak, saya pikir mau jalan lagi. Ucap supir sambil memberikan kembalian uang 5.000 dan 4 lembar pecahan 10 ribuan yang aku sodorkan. Sebelum berlalu, supir taksi itu bertanya, apakah itu tadi bosnya Persebaya ya? Kok tadi dari Gelora 10 November? Tanya si supir dengan ramah. Aku pun mengangguk-angguk membenarkan. Iya Pak, itu bos saya, bos Jawa Pos. Ucapku sambil mengucapkan terima kasih dan beranjak kembali masuk ruangan redaksi. Sering tak bawa uang. Ternyata kejadian bayar taksi Pak Bos tidak hanya sekali kualami, sering kali. Hanya saja aku lupa berapa kalinya. Memang tidak setiap hari dan tidak setiap saat. Tapi jika dihitung-hitung setiap bulannya pasti lebih dari 10 kali. Dari kejadian itu aku jadi bertanya-tanya, apakah Pak Bos ini tidak punya uang? Tidak membawa uang, atau sering kehilangan, atau lupa menaruh dompetnya, atau memang tidak punya uang receh di sakunya. Kalau tidak punya uang bisa dibilang ya mustahil. Sebagai pemimpin redaksi harian terbesar di Jawa Timur, tidak mungkin kehabisan uang. Sebagai bos harian terkemuka tidak mungkin tidak membawa uang. Tapi kemana uangnya? Kenapa setiap kali naik taksi seringkali minta dibayari taksinya? Daripada pusing, ku buang jauh-jauh pikiran aneh itu. Ku ambil kesimpulan, Pak Bos minta dibayari taksinya karena aku dianggap seperti Mbak Umi, sekretaris redaksi yang mengatur semua keperluan redaksi. Pak Bos lupa jika aku wartawan yang kebetulan diperintahkan duduk di meja kerja sekretaris redaksi. Oh alah, nasib. Untungnya masih ada uang di dompet. Esoknya, ku minta ganti uang taksi ke Mbak Umi. Sayang, tidak semua uang taksi diganti. Mengapa? Mbak Umi minta tanda bukti pembayaran taksi. Lah, dari mana alat bukti tersebut? Uang taksinya nggak punya print out. Jadi, ya begitu deh. Sampai jadi menteri, Pak Bos masih punya utang kepadaku. Souvenir Garuda. Enaknya ada juga duduk di kursi paling depan. Setiap kali Pak Bos pulang dari luar kota, ada saja oleh-oleh yang dibawa. Satu di antaranya adalah souvenir Garuda Indonesia. Kala itu, setiap penumpang pesawat terbang Garuda selalu mendapatkan souvenir untuk oleh-oleh. Bentuknya bermacam-macam, tetapi yang
paling sering dibawa Pak Bos adalah gift berbentuk rumah adat dari seluruh Indonesia. Yang namanya souvenir pasti indah. Bentuknya mungil dengan bulatan kardus warna putih. Ukurannya 7 kali 4 cm dengan logo Garuda Indonesia. Souvenir itu semakin manis karena diberi sentuhan pita di atasnya. Begitu dibuka, rumah adat dari sebuah daerah dilengkapi dengan tulisan dari daerah asal. Tidak hanya itu, souvenir yang diberikan kepadaku tidak terbatas dalam bentuk rumah adat. Replika patung mungil dengan mengenakan pakaian adat juga pernah kudapatkan. Mungkin ini kiat Garuda Indonesia melakukan promosi wisata bagi penumpangnya. Karena memang cantik dan menarik, seluruh pemberian Pak Bos kubawa pulang dan kukumpulkan. Kujajar-jajar di meja kamarku dan setelah kuhitung ulang, ada 37 buah. Itu berarti sudah 37 kali Pak Bos memberikan souvenir kepadaku. Jumlah gift itu belum yang tertinggal di kantor yang kemudian hilang entah kemana. Padahal kusimpan di laci pribadiku yang memang tidak ada kuncinya. Memang tidak semua gift itu diberikan kepadaku. Teman-teman wartawan lain setauku juga pernah menerimanya. Seperti Rindang Herawati dan Dia Indra yang lebih dulu mendahului kita semua. Aku juga tidak tahu apa yang membuat Pak Bos memberikan gift itu padaku. Bisa karena kasihan melihat wajahku yang selalu ketakutan karena suara halilintarnya itu membuatku malu hati pada teman yang lain. Atau bisa juga karena Pak Bos merasa berdosa. Hadiah tersebut mungkin sebagai bentuk penebus dosanya setelah menjadikan namaku bulan-bulanan. Atau bisa jadi karena begitu datang ke kantor yang pertama kali dilihat adalah wajahku. Karena aku duduk di meja paling depan ruang redaksi. Atau bisa juga karena makananku sering diambil diam-diam. Sehingga souvenir cantik itu menjadi penggantinya. Bohlah. Pastinya gift mungil dari Pak Bos itu merupakan bentuk perhatian Pak Bos terhadap anak buahnya. Padahal kala itu aku kerap dijuluki para senior wartawan pupuk bawang. Maklum, aku hanyalah wartawan magang. Kebetulan saja diperpanjang, dan diperpanjang. Demikian tadi kisah dengan judul Langganan Bayar Taksi pada jilid 9 dari buku Dahlan Juga Manusia, sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan karya Ibu Siti Nasiah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilafan. Sampai ketemu lagi pada kisah berikutnya masih dalam buku yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.